Mengejutkan, Kapolri baru tegas. Kubu Muldoko jadi korban. Laporannya tidak diterima Polda Metro. Kuasa hukum Demokrat KLB minta penyidik dicopot. Enak saja. Dengan tegas, Kepolisian Indonesia, laporan DPP Partai Demokrat versi konferensi luar biasa KLB kepada Andi Alfian Malarangeng tak diterima oleh penyidik Polda Metro Jaya. Polisi menolak laporan tersebut karena tak sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP penanganan laporan Undang-Undang ITE yang diterbitkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Akhirnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit menepati janjinya. Menanggapi hal itu, Ketua Bidang Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat KLB, Rasman Arif, mengaku sempat berdebat dengan penyidik bernama Komisaris Khoirudin. Di tengah perdebatan soal SOP, Rasman mengklaim anggota polisi itu malah pergi meninggalkannya. Wajar saja, Pak, debat-debat tanpa ujung. Polisi itu banyak pekerjaannya, bukan hanya mengurusi Anda seorang. Khoirudin malah kabur. Ini harus diketahui oleh Pak Kapolri. Copot itu, Khoirudin, teriak Rasman dengan emosi di Polda Metro Jaya. Sungguh kasihan. Rasman mengaku sepanjang pengalamannya menjadi pengacara, baru kali ini laporannya ditolak oleh polisi karena tidak sesuai SOP. Ia bahkan mengungkit-ungkit pernah menjadi kuasa hukum Vicky Prasetyo dan melaporkan Angel Elga, lalu diterima dan diproses oleh polisi. Wahai Pak pengacara, tentu beda kasus Vicky Prasetyo yang settingan dengan kasus kudeta partai besar Demokrat. Ini masalah bangsa, bukan masalah artis. Rasman sampai mengancam pihaknya juga akan membawa penolakan laporannya ini ke profesi dan pengamanan alias Propam Polri. Sebab ia mengatakan pihak kepolisian tak mensosialisasikan dengan baik terkait SOP itu. Katanya SOP itu kan harusnya ditempel, ada syarat-syarat ini. Oke, mereka minta ada SOP, tapi kami akan uji sekuat apa SOP mereka, tantang Rasman. Silahkan saja kita lihat ketegasan Pak Kapolri baru, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Oleh karena itu, di mana Muldoko? Muldoko malah terlihat beli sayuran. Muldoko diharuskan lapor sendiri ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Andi Malarangeng. Hal ini sesuai dengan surat edaran Kapolri terkait Undang-Undang ITE. Laporan dugaan pencemaran nama baik terhadap Muldoko yang dilakukan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Malarangeng belum diterima Polda Metro Jaya. Sesuai surat edaran Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, setiap korban dugaan pencemaran nama baik atau pelanggaran Undang-Undang ITE diharuskan membuat laporan sendiri, tak boleh diwakilkan. Jangan banyak alasan, ayolah muncul, kata pengacaranya. Karena Pak Muldoko bukan gak mau hadir, biasalah, ngurus keluarga, lagi istirahat, bisa jadi melimpahkan karena itu boleh. Selama ini juga boleh. Nah, sekarang katanya ada SOP. Muldoko malah muncul pakai topi biru, sempat menghilang usai jabat Ketua Umum Partai Demokrat versi abal-abal. Tiba-tiba kantor KSP, maksud kami kepalanya kantor staf Presiden Muldoko, muncul pakai topi warna biru, sempat menghilang usai jabat Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB abal-abal. Akhirnya Muldoko muncul melalui postingan terbaru di Instagram pribadinya. Purnawirawan Jenderal TNI itu tampil santai, bergaya sporty, sembari mengenakan topi biru. Entah apa maksudnya. Padahal sebelumnya Muldoko sempat menghilang
beberapa hari setelah terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB di Deli Serdang. Muldoko muncul melalui unggahan video saat Jenderal X Panglima TNI itu berbincang dengan tukang sayur gerobak. Lewat caption unggahan itu, dia menjelaskan apa yang dibincangkan oleh Muldoko dengan tukang sayur. Mengenakan masker putih dan kaos oblong warna hitam, Muldoko mengatakan obrolan itu terjadi setelah dirinya selesai berolahraga. Ia mendengarkan curhatan dari tukang sayur gerobak bernama Arwani itu. Di akhir captionnya, Muldoko berharap kehidupan bisa kembali normal selesai program vaksinasi COVID-19 selesai. Berikut caption lengkap yang ditulis oleh Muldoko. Usai olahraga bersama istri, mampir gerobak sayurnya Pak Arwani. Sejak pandemi COVID-19, pendapatan Pak Arwani turun hampir 40%. Kalau kita semua sudah divaksin, semoga kehidupan dan penghasilan para pedagang kecil seperti dia bisa kembali normal. #weekend, #Muldoko, #kantor staf Presiden RI. Begitu dia menandai videonya itu. Unggahan itu dibanjiri oleh kritikan hingga cacian. Kritikan dan komentar-komentar negatif sebagian besar menanyakan Muldoko soal jabatan Ketum Demokrat versi KLB. Sedangkan komentar lain mendukung langkah Muldoko. Kata netizen, pencitraanlah kalau sudah jadi presiden, tidak akan lagi beli dari pedagang kecil. Netizen lain menimpali calon presiden abal-abal ini. Jadi, akankah Demokrat versi AHY SBY akan didukung oleh Kapolri Listio Sigit Prabowo? Menurut kami, ada hubungan AHY dengan Kapolri Listio. Karena dulu, hari Rabu 20 Januari 2021, temui AHY, calon Kapolri Listio Sigit. Direktur Eksekutif Lingkaran Madani untuk Indonesia, Ray Rangkuti, menyoroti langkah calon tunggal Kapolri Komjen Pol Listio Sigit Prabowo yang menemui atau bersilaturahmi dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY. Tak jelas benar tujuan agenda itu. Hanya saja seperti tercuit di Twitter AHY, Ketum Partai Demokrat, bahwa AHY berharap calon Kapolri ini berlaku adil, bahwa hukum di atas semua kepentingan dan golongan, ungkapnya. Pada 19 Januari, dia menuturkan dari cuitan AHY menunjukkan bahwa kunjungan ini tidak dalam rangka tugas apapun, tidak pula untuk kepentingan penegakan hukum, dan lain hal terkait dengan tupoksi kepolisian. Lalu apa? Jawaban yang masih tersedia adalah kemungkinan silaturahmi jelang fit and proper test calon Kapolri di DPR. Nah, disinilah persoalannya. Calon Kapolri melakukan silaturahmi yang lebih bernuansa politis daripada penegakan hukum dan ketertiban. Itu sesuatu yang kurang tepat dan etis, ujarnya kala itu. Ray mengatakan institusi polisi dan Kapolri bersifat independen sekalipun secara struktural di bawah presiden. Tapi kewenangan untuk melaksanakan tugas sepenuhnya independen dan parsial menurutnya. Karena independen itulah bahkan presiden sekalipun tidak dapat semena-mena menunjuk calon Kapolri. Selain harus melibatkan Kompolnas dan Wanjakti, juga harus mempersetujuan DPR. Oleh karena itu, sejatinya polisi tidak dibawa ke dalam urusan politik. Nah, ada urusan politik apa AHY dengan Kapolri? Akankah Kapolri Listio Sigit membantu AHY